Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024. Kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden dari Partai Gerindra, yaitu Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat teman-teman, Pak Prabowo ini sudah maju dalam gelaran Pilpres. Kalau kita hitung teman-teman, ini sudah 3 kali. Namun demikian, Pak Prabowo ini tetap akan maju lagi teman-teman untuk 2024. Berarti sudah masuk ke 4 kalinya Pak Prabowo maju menjadi calon presiden. Apakah ini adalah peluang Pak Prabowo Subianto untuk bisa duduk sebagai presiden atau malah sebaliknya teman-teman? Pak Prabowo akan kalah lagi di Pilpres 2024. Dan kalau kita lihat teman-teman, saingan Pak Prabowo Subianto bukan hanya berasal dari eksternal Partai Gerindra, tetapi dari dalam sendiri teman-teman ini sudah mulai muncul, yaitu calon presiden dari Partai Gerindra, yaitu Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno adalah kader Gerindra teman-teman, dan Pak Sandiaga Uno juga duet pada waktu Pilpres di 2019 kemarin antara Prabowo Sandi. Itu yang kita lihat, dan kemarin ini popularitas dari Sandiaga Uno maupun Pak Prabowo ini cukup kuat, cukup besar teman-teman. Dan kali ini ada musyawarah rakyat yang terdiri dari 7 kelompok relawan Jokowi yang menggelar rapat yang ada di Bandung. Dan di sana ada nama Sandiaga Uno ini dimunculkan sebagai salah satu kandidat calon presiden di 2024. Dan tentu saja ini mendapat angin teman-teman bagi Sandiaga Uno karena namanya disebut sebagai calon presiden. Namun ini menjadi salah satu persoalan tersendiri bagi Partai Gerindra teman-teman kalau Sandiaga Uno itu maju di 2024. Kenapa begitu? Karena di internal Gerindra sendiri sudah sepakat bulat, ada usulan dari kader Partai Gerindra untuk mengusung Pak Prabowo menjadi calon presiden 2024. Nah, kalau nanti ada Sandiaga Uno yang mau nyalon, ini kan menjadi masalah teman-teman. Kenapa Sandiaga Uno kok muncul menjadi calon presiden? Dan kali ini teman-teman ada tanggapan dari pihak Partai Gerindra terkait munculnya Sandiaga Uno yang bisa mungkin maju di 2024. Kita lihat teman-teman pandangan dari Sekjen Gerindra. Kita baca beritanya dari CNN Indonesia. Sekjen Gerindra sindir kader tiada kontribusi mau ikut Pilpres. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyindir kadernya yang tidak berjasa membesarkan partai, tapi ingin maju di Pilpres 2024. Muzani menyampaikan sindiran saat berada di DPC Gerindra Lumajang, Jawa Timur, Kamis 1 September 2022. Kalau ada orang yang mau jadi presiden, tidak pernah membesarkan partai, nggak pernah datangi kantor partai, tidak pernah pasang bendera spanduk, tiba-tiba nongol mau jadi presiden. Ketemu pasal berapa? Ujar Muzani lewat siaran pers. Wow, ini sindiran yang cukup tajam teman-teman dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Muzani menegaskan bahwa capres dari Partai Gerindra hanya satu, yaitu Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa Prabowo bakal diusung berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional di Sentul Bogor beberapa waktu yang lalu. Muzani tidak menyebut secara gamblang siapa kader Gerindra yang dimaksud. Akan tetapi, politikus Gerindra yang baru saja menyatakan siap ikut Pilpres 2024 adalah Sandiaga Uno. Kalau ikut Pilpres itu kan sebenarnya hak setiap warga negara teman-teman. Siapapun orangnya ini berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon presiden. Itu adalah hak. Tetapi menjadi masalah kalau kader yang mau menyalonkan atau dicalonkan itu berasal dari kader yang sama, sementara partainya sudah punya calon presiden seperti di Gerindra yaitu Prabowo Subianto. Nah, kalau Sandiaga Uno nanti maju menjadi calon presiden, ini bisa memecah belah suara di Partai Gerindra. Makanya ini diingatkan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Muzani lalu mengingatkan bahwa Prabowo berjasa besar bagi perkembangan Gerindra hingga menjadi partai terbesar kedua dalam perolehan suara di pemilu 2019 lalu. Oleh karena itu, apabila ada kader yang ingin maju di Pilpres 2024, Muzani meminta untuk segera keluar dari Gerindra. Dia menegaskan bahwa seluruh kader Gerindra harus patuh pada putusan partai. Jika tidak, maka lebih baik keluar dari Gerindra. Jika ada kader Gerindra yang tidak ingin ikut rombongan kereta, saya minta untuk turun sebelum kereta ini jalan, kata Muzani. Sekali lagi teman-teman, ini memang informasi mengenai calon presiden itu berangkat dari musra teman-teman. Musyawarah rakyat, di mana salah satunya ada Sandiaga Uno, disebut sebagai bakal calon presiden potensial untuk maju di 2024. Padahal Sandiaga Uno ini adalah kader Partai Gerindra. Sementara Gerindra sudah ada calonnya, yaitu Prabowo Subianto. Tentu ini akan menjadi masalah jika Sandiaga Uno itu tetap konsisten, tetap ingin maju menjadi calon presiden. Apalagi teman-teman, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyindir kader yang ini tidak merasa berjasa, tidak merasa membesarkan partai, tapi ingin maju di 2024. Karena itu meminta kader tersebut kalau bersikeras supaya keluar dari Gerindra. Dia mengibaratkan teman-teman, sebelum kereta itu jalan, kalau tidak mau ikut gerbongnya, silahkan turun. Jangan sampai gerbong sudah jalan, dia numpang di kereta itu. Nah, ini merugikan di Partai Gerindra. Jadi ini adalah satu warning, satu pesan kepada Sandiaga Uno, intinya jangan macam-macam. Kalau macam-macam silahkan Anda keluar dari Gerindra. Itu kira-kira kalau menurut interpretasi saya teman-teman, mengingatkan kepada Sandiaga Uno. Walaupun Ahmad Muzani itu tidak menyatakan nama orang. Dia hanya menyatakan kader teman-teman. Kader yang tidak membesarkan partai, yang tidak bersusah payah, tetapi ujuk-ujuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon presiden. Nah, kalau sampai itu terjadi, silakan keluar dari Partai Gerindra. Itu pesan yang kita tangkap dari Pak Ahmad Muzani. Mungkin ini teman-teman satu hal yang menjadi pertimbangan dari Pak Sandiaga Uno, kenapa dia itu kok punya keinginan maju di 2024. Karena mungkin Pak Sandiaga Uno itu punya pengalaman menjadi calon wakil presiden di 2019 kemarin. Bahkan Sandiaga Uno itu berkunjung dari daerah ke daerah lain, dari provinsi ke provinsi lain, dan itu telah dilakukan oleh Sandiaga Uno. Sehingga beliaunya itu sudah kenal dari daerah-daerah atau jaring-jaringan itu, dia sudah paham. Sehingga kalau dia maju menjadi calon presiden, dengan bermodalkan dia sekarang menjadi menteri, itu menambah satu referensi teman-teman bahwa dia memang sudah pengalaman. Menteri sudah, kemudian calon wakil presiden sudah, tinggal maju menjadi calon presiden. Apalagi teman-teman di 2017 kemarin pada waktu Pilkada DKI, Sandiaga Uno ini berduet dengan Anies Baswedan dan itu memenangkan Pilkada DKI. Artinya apa? Pak Sandiaga Uno punya pengalaman bertarung pada kontestasi Pilkada. Kemudian Pak Sandiaga Uno juga pernah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Nah, ini kan pengalaman yang didapat oleh Sandiaga Uno. Jadi tidak heran teman-teman kalau nama Sandiaga Uno itu masuk dalam bursa calon presiden yang kemarin dilakukan oleh musyawarah rakyat. Dan katanya ada 10 orang teman-teman yang ini sudah diketahui oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi adalah bagian dari musra. Tentu saja Pak Jokowi tahu siapa-siapa orang yang didukung, yang masuk pada daftar nama calon presiden dari musra. Dan salah satunya adalah Sandiaga Uno. Nah, ini memang menjadi PR tersendiri teman-teman dari Partai Gerindra. Kalau seandainya Sandiaga Uno nanti tetap maju menjadi calon presiden, maka ini bisa memecah belah suara dari Partai Gerindra. Karena hari ini teman-teman, Partai Gerindra ini partai terbesar kedua setelah PDIP. Kenapa Partai Gerindra besar? Ya karena 2019 Gerindra itu mengusung calon presiden Pak Prabowo Sandiaga Uno. Banyak teman-teman aktivis atau 212 katakanlah ini memilih Pak Prabowo. Nah, ketika orang memilih Pak Prabowo tentu tidak lepas dari memilih partai.
partai pengusung calon presiden, yaitu Partai Gerindra. Nah, otomatis Gerindra mendapat suara yang besar, teman-teman, sehingga sekarang menjadi partai yang besar. Tetapi, teman-teman, 2024 ini mungkin berbeda. Karena kalau kita lihat, teman-teman, beberapa kalangan yang kemarin itu pendukung Pak Prabowo kayaknya akan mengalihkan suaranya ke Pak Anies Baswedan. Nah, ini saya pikir bukan merupakan satu parameter atau ukuran lagi, teman-teman, bahwa Partai Gerindra itu adalah partai besar. Partai besar ya, karena 2019, tetapi 2024 ini akan berbeda. Kalau ceruk atau massa yang kemarin itu mendukung Pak Prabowo kemudian mengalihkan ke Pak Anies Baswedan, berarti Gerindra akan kehilangan banyak suara, teman-teman, di 2024 yang akan datang. Apalagi di Gerindra itu sudah mulai muncul calon presiden selain dari Pak Prabowo Subianto, yaitu Pak Sandiaga Uno, yang mana nama itu sudah disebut sebagai bakal calon presiden potensial versi musyawarah rakyat. Nah, itu teman-teman dilema dan masalah yang dihadapi oleh Partai Gerindra. Dan Partai Gerindra lewat Ahmad Muzani, sekjennya, mengatakan kalau maju menjadi calon presiden silahkan keluar dari Partai Gerindra. Seperti naik kereta, sebelum naik kereta, kalau dia tidak mau masuk gerbong silahkan turun. Jadi itu, teman-teman, salah satu sindiran yang cukup keras, tegas dari Pak Ahmad Muzani. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.